Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Yang belum subscribe mungkin bisa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin bagikan lagi kisah nyata yang dialami oleh salah satu warga di kampungku lagi. Jadi ada satu keluarga di kampungku ini yang mohon maaf mungkin sangat kasihan ya dari segi keadaan perekonomiannya, di mana bapaknya sebagai kepala rumah tangga sekarang tidak lagi bisa mencari nafkah karena sudah menderita penyakit stroke. Jadi tinggal ibunya sendiri yang berjuang mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup. Sebut saja Ibu Prapti. Ibu Prapti dulu dan dengan suaminya ini bekerja mencari pasir di sungai. Semasa kecil, waktu aku main di sungai, pasti mendapati Ibu Prapti dan suaminya sedang menambang pasir di sungai belakang kampung kami. Dengan menggunakan ban truk bekas di pompa angin, Bu Prapti dan suaminya mengambil pasir-pasir yang ada di dasar sungai. Terkadang mendapatkan hasil yang banyak jika pasca Merapi erupsi. Karena pasti banyak pasir hasil dari erupsi Merapi yang hanyut sampai ke sungai kami. Ada kalanya juga pasir yang ada di sungai kami ini habis, tidak bisa lagi diambil untuk kembali dijual ke pengepul pasir. Pasir-pasir ini digunakan oleh pengepul untuk campuran bahan semen guna membangun rumah dan yang lainnya. Sudah terbayang ya bagaimana keluarga ini mencari nafkah sehari-harinya. Dan sekarang aku sudah tidak mendapati lagi Bu Prapti melakukan pekerjaan itu. Mungkin sudah sangat lama. Ditambah lagi kondisi suaminya yang sudah tidak lagi bisa bekerja lagi karena penyakit stroke. Bu Prapti mempunyai 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Yang anak laki-laki seusia denganku. Kebetulan kami juga satu TK dulunya. Setelah anaknya beranjak dewasa, mungkin sampai anak perempuan yang paling besar ini masuk di bangku SMA. Dari situlah aku mungkin mulai melihat kondisi keluarga Bu Prapti ini sangat memprihatinkan. Selain dari segi ekonomi, anak perempuan pertama Bu Prapti ditemukan hamil di luar nikah. Dan parahnya lagi, tak tahu pasti siapa yang menghamili anak Bu Prapti ini. Karena mohon maaf, dilakukan oleh banyak laki-laki, teman-teman anaknya yang sedang berpesta miras. Alhasil untuk menentukan siapa ayah biologisnya dilakukan lotre. Dapatlah satu laki-laki yang bersedia bertanggung jawab atas perbuatan itu. Karena laki-laki ini yang dari dulu sering pergi dengan anak Bu Prapti ini. Namun bukan bertanggung jawab sebagaimana mestinya laki-laki. Laki-laki ini pun tak lama kemudian pergi meninggalkan anak Bu Prapti entah kemana. Tidak memberi nafkah dan meninggalkan anak Bu Prapti dan anak hasil hubungan dengan anak Bu Prapti ini. Anak perempuan Bu Prapti juga bukannya berbenah diri atas segala kesalahan yang dibuat, tapi malah putus sekolahnya dan melanjutkan menjadi pekerja seks komersial. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di kampung kami. Tak terbayang bagaimana perasaan orang tuanya mendapati anaknya bekerja seperti itu. Berpindah dari cerita anak pertama Bu Prapti, anak laki-laki satunya Bu Prapti juga terpaksa putus sekolah, tidak lanjut sampai SMA karena menghamili anak orang. Mau tak mau, anak laki-laki Bu Prapti ini harus bertanggung jawab menikahi perempuan yang dihamilinya. Sudah dilakukan dengan cara yang tidak baik, anak laki-laki Bu Prapti juga diperlakukan dengan tidak baik oleh mertuanya. Tidak betah dengan itu, akhirnya anak laki-laki Ibu Prapti ini pun cerai dengan istrinya dan meninggalkan 1 orang anak.
Tak lama setelah itu, anak laki-laki Bu Prapti mengutarakan akan menikah lagi dengan seorang janda anak 2. Dinikahkanlah lagi anak laki-laki Bu Prapti ini dengan janda tersebut. Semenjak itu, saya pun sudah tidak pernah melihat lagi anak laki-laki Bu Prapti. Katanya sudah tinggal ikut dengan istrinya tersebut. Nah, sekarang cerita tentang anak perempuan Bu Prapti yang paling kecil. Melihat nasib kakak-kakaknya yang seharusnya bisa untuk pembelajaran hidup sendiri, tapi berbalik sebaliknya. Anak perempuan Bu Prapti ini pun tak lama setelah itu menikah dengan seorang duda anak 3 yang berprofesi sebagai tukang tato. Sampai sini saja saya merasa prihatin melihat kondisi Bu Prapti dan suaminya mendapati kelakuan anak-anaknya tersebut. Setelah menikah, anak perempuan Bu Prapti yang paling kecil ini ikut tinggal bersama suaminya di rumah Bu Prapti. Rumah Bu Prapti di sini sangat kecil, bahkan beliau mempunyai toilet pribadi pun belum lama karena dari dulu tidak mampu untuk membuat toilet pribadi di rumah. Itu pun mendapat bantuan dari pemerintah untuk bisa membangun toilet pribadi di rumah. Mohon maaf menyampaikan hal demikian untuk kalian terbayang gimana kondisi Bu Prapti ini. Menikah dengan tukang tato. Anak perempuan Bu Prapti ini pun ikut ditato hampir seluruh badan oleh suaminya. Pernah ditanya oleh kakak perempuanku, kenapa kok ditato badannya? Jawabnya, ya soalnya suami aku suka aku bertato. Jawab anak perempuan Bu Prapti itu. Oke lah, aku pun bukan orang yang menilai dari cover orangnya saja. Banyak temanku juga bertato tapi baik-baik saja akhlak dan perilakunya. Awalnya aku memandang seperti itu, karena menantu Bu Prapti ini juga tidak pernah berulah di kampung kami. Namun di penghujung tahun 2024 ini, heboh karena menantu Bu Prapti ini tertangkap polisi karena mengedarkan obat-obat terlarang. Menantu Bu Prapti ditangkap sebagai pengedar dan juga pemakai obat-obat terlarang. Masuklah penjara menantu Bu Prapti ini. Setelah kurang dari setahun, menantu Bu Prapti pun keluar dari penjara dan kembali ke rumah Bu Prapti. Malam itu Bu Prapti menasihati dengan baik-baik menantunya untuk tidak lagi minum minuman keras di rumah. Ternyata selama menantu Bu Prapti ini tinggal di rumahnya itu selalu berpesta miras setiap malamnya di rumah Bu Prapti bersama istri dan teman-temannya. Pernah Bu Prapti ini di tempat kerja sampai pingsan karena kurang tidur, disebabkan setiap malam tidak bisa tidur nyenyak lantaran mendengar musik keras dan orang pesta miras di rumahnya, yang mana itu dilakukan oleh anak dan menantunya sendiri. Sebagai menantu, anak laki-laki ini bukannya menurut dan minta maaf dengan Bu Prapti, namun malah marah dan minggat dari rumah Bu Prapti. Padahal dia baru 3 hari keluar dari penjara. Namun pagi harinya ada kabar yang mengagetkan yang disampaikan oleh warga sebelah. Disampaikan bahwa menantu Bu Prapti yang baru saja keluar dari penjara ditemukan tewas di teras rumah temannya setelah berpesta miras bersama teman-temannya. Baru saja Bu Prapti memang ingin memulangkan menantunya ini kepada orang tuanya karena sudah tidak kuat. Sekarang malah ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang tidak baik. Lalu warga kami menghampiri jenazah menantu Bu Prapti ini di kampung sebelah, tempat di mana mereka berpesta miras. Di sana tinggal jenazah menantu Bu Prapti dan istrinya terus-menerus tak berhenti menangisi suami yang telah tiada. Dibawalah jenazah ke rumah Bu Prapti, disucikan oleh warga kampung kami,
lalu dibawa oleh keluarga bapaknya dan dimakamkan di kampungnya Besan Bu Prapti. Begitulah benar adanya jika ada orang yang mengatakan kita akan meninggal dengan kebiasaan yang suka kita lakukan atau kita terlalu cintai. Semoga kita selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari hal-hal keji dan mungkar. Amin. Sekian cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.